Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis ini. Allah masih memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, kesempatan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan kita yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan seluruh umat dan pengikutnya, dan semoga kita semua diaku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan menamatkan kitab Nasaihul Ibad, yang hari ini kita berada di bab terakhir, bab 29. Hari ini kita akan melanjutkan di halaman 328 di nomor 11. Di halaman 328 itu barisan 7 dari bawah. Barisan 7 dari bawah. Saya akan langsung baca tiap nomor, langsung saya jelaskan. Jadi tidak dibaca semuanya. Jadi supaya tidak dua kali membaca, karena ini sampai 27. Jadi saya baca nomor 11, lalu saya jelaskan 12, saya jelaskan sampai ke nomor 27. Jadi tidak dua kali membaca. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi, amin ya rabbal alamin. Semoga kitab yang kita kaji ini mendatangkan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man tarakan nadhra fil harami. Itu ketujuh dari bawah ya. Wa man barang siapa taraka meninggalkan an-nadhra melihat fil harami dari perkata yang diharamkan, fid dunya di dunia, afrahallahu maka Allah akan memberikan kebahagiaan yaumal qiyamati pada hari kiamat, fil jannati di surga. Makalah ke-29, makalah ke-10, bab ke-10, makalah 29. Pesan nomor 11 itu adalah barang siapa di dalam hidupnya meninggalkan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diharamkan oleh Allah dia tinggalkan. Apa yang diharamkan oleh Allah dia tidak mau lihat. Apa yang membuat Allah murka dia tidak mau lihat. Dia meninggalkan sesuatu, melihat sesuatu yang haram dia tinggalkan, maka kata Allah dia akan diberikan kebahagiaan pada hari kiamat, fil jannati di dalam surga. Maka kita harus punya alarm yang kita lihat, pastikan sesuatu yang baik, melahirkan kebaikan, manfaat, dan bukan dosa. Kalau ada sesuatu yang dosa, ya jangan dilihat, agar kita mendapatkan kebahagiaan oleh Allah di dalam surga.
Berikutnya, waman taroka, barang siapa meninggalkan al-ghina, kaya, dia tidak kaya, fid dunya, di dunia, wakhtarul faqro, lalu dia memilih fakir, ba'athahullahu ta'ala, maka Allah akan mengutus dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ma'al waliyina, bersama para wali, wan nabiyina, dan diutus bersama dengan para nabi. Maknanya apa? Maknanya kalau letter luck berarti kita hidupnya fakir. Apakah itu yang diinginkan? Bukan. Maksudnya adalah jangan bermegah-megahan, jangan berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Karena berlebih-lebihan, bermegah-megahan itu tidak ada manfaatnya, justru akan melahirkan iri dengki dari orang lain. Sedangkan di dalam Islam, orang punya harta, banyak harta, sangat dianjurkan. Kenapa? Karena harta yang baik di tangan orang yang baik akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Dia infak, dia sedekah, dia keluarkan zakat, dia wakaf, dia bantu orang, itu karena dia punya harta. Kalau nggak punya harta, nggak bisa bantu orang, nggak bisa keluar zakatnya, nggak bisa keluar infak dan sodakohnya, nggak bisa dia kurban, nggak bisa memberikan buka kepada orang berpuasa, nggak bisa dia haji dan umroh. Maka orang yang ditakdirkan oleh Allah kaya raya, gunakan kekayaannya untuk ibadah kepada Allah. Kalau sekarang orang ditakdirkannya sebagai orang miskin atau fakir, ya sudah, ridho dengan kemiskinannya, ridho dengan kefakirannya, di sana juga ada keutamaan. Tinggal sabar saja, tinggal ridho saja. Maka kesabaran dan keridhoan itu akan melahirkan nanti pada hari kiamat dia dibangkitkan bersama para wali dan para nabi. Masing-masing sudah ada catatan takdirnya, nggak ketukar. Si fulan kaya, si fulan lagi sedang, si fulan lagi fakir. Memang masing-masing ada takaran takdirnya. Jangankan dengan orang lain, takdir anak kandung aja, bapaknya sama, emaknya sama, kan beda. Maka apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, ukurannya, kadarnya, gunakan sebaik mungkin untuk ibadah kepada Allah. Kalau memang dia diberikan kekurangan, tinggal ridho dengan pembagian Allah, sabar, keridhoan dan kesabaran itu akan melahirkan kemuliaan, dia dibangkitkan pada hari kiamat bersama dengan para wali dan para nabi. Berikutnya, man qoma, barang siapa yang membantu bihawa ijin nasi, untuk menunaikan hajat-hajat manusia, fid dunya, di dunia, qadallahu, maka Allah akan menunaikan hawaijahu, hajat-hajat dia, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan akhirat. Artinya apa? Barang siapa yang membantu orang lain punya hajat, punya keperluan, lalu kita bantu hajatnya, kita bantu keperluannya sesuai dengan kemampuan kita, maka orang ini akan ditunaikan hajatnya, dituntaskan hajatnya oleh Allah, baik hajat urusan dunia ataupun urusan akhirat, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka siapapun sahabat kita, tetangga kita, saudara kita yang butuh bantuan, bantu semampu kita. Semampu kita bantu. Apa yang bisa dibantu? Maka barang siapa membantu orang lain, Allah akan bantu hajat kita, Allah akan bantu urusan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Semampunya. Contoh yang gampang, utang piutang. Ada orang pinjam ke kita berapa? 10 juta. Aduh hampura 10 juta mata ayah dengan 200.000. Intinya kita bisa ngasihnya berapa? Gitu. Jangan sampai kosong sama sekali.
Karena dalam satu hadis sebutkan Nabi itu kalau didatangi orang nggak pernah bilang tidak, pasti memberikan sesuatu walaupun tidak sesuai dengan permintaan. Minimal kita ikut bantu, kira-kira bantu apa? Di dalam satu hadis disebutkan man qadha li akhihil muslim, barang siapa yang meringankan hajat seorang muslim, hajatan satu hajat, kana lahu minal ajri kaman hajja wa tamara, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Ini di dalam riwayat Khatib Al-Baghdadi. Jadi kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya haji dan umroh. Ada lagi di hadis lain disebutkan barang siapa membantu meringankan hajat orang lain, maka dia dihitung seperti ibadah terus-menerus selama umurnya. Ya, selama umurnya. Maka kita bantu sesuai dengan kapasitas kita dan kemampuan kita. Jangan juga kita bantu orang pol-polan, tahu-tahu keluarga sendiri ambruk. Ya, itu salah. Ya, jangan sampai kita bantu orang malah kitanya minta bantuan kepada orang. Silakan bantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita dan kapasitas kita. Kalau kita membantu orang lain, kita akan dibantu oleh Allah. Kalau kita ringankan hajat orang lain, hajat kita akan ditunaikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan kalau sudah kita dibantu oleh orang lain, jangan sampai kita zalim. Sudah dibantu, sudah ditolong, melupakan jasa orang lain. Jangan sampai. Kenapa? Karena nanti termasuk orang zalim. Sudah dibantu, tiba-tiba melupakan kebaikan orang lain. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-13, man arada, barang siapa menginginkan ayyakuna lahu fi qabrihi, di dalam kuburnya, mu'nisun, punya kawan, punya teman, punya pendamping, falyakum, maka hendaknya dia berdiri, fi dzulmatil laili, dalam kegelapan malam, wal yusalli, dan hendaknya dia salatan nafilah, salat sunnah, walau rakaatan, walaupun satu rakaat. Kita mati pasti sendiri, yang pun berdua. Walaupun suami kita bilang sehidup semati, empret, masing-masing, ya, masing-masing. Ketika sudah dikuburkan, tanah sudah menutupi jenazah, ya, kita sendiri. Tapi kalau kita ingin punya pendamping di dalam kubur mu'nisun, maka jadilah orang yang selalu sholat malam, fi dzulmatil lail, wal yusalli salatan nafilah walau rakaatan. Biasakan sholat malam. Amal-amal kita yang hari ini kita kerjakan kan nggak kelihatan. Jangankan amal itu menyerupai makhluk, catatannya saja pahalanya nggak tahu kita berapa pahala kita. Kalau kita punya rekening, kita tinggal cek, mau print, saldonya berapa, bisa. Kalau kita mau print dosa dan pahala, kemana printnya? Nggak tahu. Nah, nanti sholat malam yang kita lakukan, sholat malam yang kita kerjakan, akan menjadi makhluk. Dan dia akan menjadi pendamping. Usahakan bisa sholat walaupun satu rakaat. Berarti kalau satu rakaat sholat apa itu? Witir. Artinya ibu nih mungkin capek dan lain-lain. Pas malam bangun, sebelum azan subuh bangun, ya. Semalas-malasnya sholatlah. Ya, syukur-syukur kalau sholat tahajud 2 rakaat, kalau sholat witir 1 rakaat. Walau kata, artinya apa? Jangan sampai sudah terbangun tidak sholat. Karena sholat kita di waktu malam itu akan menjadi pendamping kita di alam kubur.
Berikutnya, wa man arada, barang siapa menginginkan ayyakuna fi dzilli arsyir rahman, berada di bawah arasnya Allah Ar-Rahman, falyakun zahidan, maka jadilah orang yang zuhud. Kalau kita ingin mendapatkan naungan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, maka berusaha menjadi orang yang zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu orang yang hati-hati dalam segala hal. Dalam makanan hati-hati, minuman hati-hati, pakaian hati-hati, dalam bertindak hati-hati, dalam berbicara hati-hati. Itu namanya zuhud. Hati-hati. Hati-hati dari apa? Dari perkara-perkara yang haram. Dia jauhi, dia tinggalkan. Jangankan yang haram, yang syubhat saja dia jauhi, dia tinggalkan. Namanya zuhud. Orang zuhud ini adalah orang yang kalaupun diberikan harta, hartanya tidak diletakkan di dalam hati. Hartanya diletakkan di genggaman tangan. Kenapa? Karena kalau hati sudah dimasuki oleh harta, oleh dunia, maka dia akan banyak resahnya. Hati itu cukup hanya untuk Allah saja. Dunia pegang dalam genggaman tangan kita. Jangan sampai dunia masuk ke dalam hati kita, supaya ibadah tetap tenang, zikir tetap tenang, tunduk patuh kepada Allah tetap tenang, tidak dipengaruhi oleh dunia. Di dalam satu riwayat Imam Ahmad disebutkan, naja awwalu hadhil ummah bizuhdi wal yakin. Umat-umat terdahulu itu mereka aman, mereka selamat dengan dua. Satu zuhud, dua yakin. Zuhud itu artinya dia hati-hati dalam makan, minum, berpakaian, bertindak, berkata-kata. Hati-hati, jangan sampai ada sesuatu yang diharamkan. Yang kedua yakin, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin kepada pembalasannya, yakin kepada janjinya, yakin bahwa Allah akan bersama orang-orang beriman, akan menolong orang-orang yang sabar, akan membalas kebaikan dan kebaikan, membalas keburukan dengan keburukan. Yakin, jangan sampai ada ragu. Termasuk kita pun yakin bahwa ketetapan Allah, takdir Allah buat kita itu yang terbaik buat kita. Jangan bilang salah takdir. Jangan-jangan salah takdir nih saya hidup. Kok gini-gini terus, nggak berubah. Jangan. Takdir Allah yang terbaik. Karena yang paling tahu diri kita bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sayahliku akhiruha bil hirsi wa tulil amal. Dan umat akhir zaman akan hancur karena dua. Satu, serakah. Yang kedua, panjang angan-angan. Orang itu korupsi karena kelaparan atau karena serakah. Kalau cuma mempertahankan hidup, sekali makan cuma sepiring, 3 kali makan 3 piring cukup. Tapi yang diambil ratusan miliar bahkan triliunan, itu bukan untuk menutupi rasa laparnya, bukan. Kalau hanya menghilangkan rasa lapar, nggak butuh tuh. Seperti itu. Orang itu akan rusak bil hirsi, dengan serakah. Watulil amal, dan panjang angan-angan, banyak ngelamun. Ini santri jangan banyak ngelamun. Ntar kemasukan lagi. Ya, kemarin Agustusan. Ya, hari pertama latihan, subuh-subuh datang ke rumah. Ustaz ada yang kesurupan. Siapa? Pas Gibran. Saya bilang ke Ustaz Farhan aja lah tukangnya. Serupan. Hari kedua gitu juga, hari ketiga gitu juga. Akhirnya udah seminggu datang ke sini orang kecamatan, nggak tahu katanya. Kalau dipakai bola kok nggak pernah kesurupan. Kenapa dipakai Paskibra, katanya udah 2 kali ini. Dulu 2 tahun yang lalu begitu, sekarang begitu. Ya. Jangan banyak ngelamun. Tulul amal itu karena banyak ngelamun. Andai saja.
andai, akhirnya masuklah jin. Bedakan antara panjang angan-angan dengan cita-cita. Kalau cita-cita itu saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi pilot, saya pengen jadi hakim, ya kan? Itu cita-cita. Lalu dia mulai melangkah, langkah pertama, kedua, ketiga, ada usaha dan ikhtiarnya, itu cita-cita namanya. Atau afirmasi, saya pengen ini, pengen itu, punya afirmasi nih, ada langkahnya. Tapi kalau tulul amal, panjang angan-angan, cuman ngelamun doang. Bangun tidur, enak juga jadi orang kaya ya. Makan-makan tidur lagi. Gitu, nggak ada ikhtiarnya, nggak ada usahanya, namanya tulul amal, panjang angan-angan. Itu yang dilarang. Jadi bedakan antara cita-cita dengan panjang angan-angan. Orang itu akan hancur dengan dua, dengan serakah dan panjang angan-angan. Serakah itu luar biasa. Dia bisa sikut kanan, sikut kiri, injak kanan, injak kiri. Enggak tahu siapapun. Pokoknya yang penting dia dapat. Yang penting dia punya banyak. Bisa jadi kawannya disikut, temannya disikut. Tidak tahu halal dan haram. Ini orang serakah. Maka hati-hati. Kata Nabi, dulu umat terdahulu selamat karena punya dua. Punya zuhud dan yakin. Tapi umat akhir akan rusak dengan apa? Dengan serakah dan panjang angan-angan. Berikutnya, yang ke-15. Man arada ayyakuna hisabahu yasiran. Barang siapa yang nanti pada hari kiamat dihisabnya dengan hisab yang ringan, falyakun nasihan li nafsihi, maka hendaknya dia menjadi penasehat bagi diri sendiri, wa ikhwanihi, dan kepada saudaranya. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus berani memberikan nasihat pada diri sendiri. Kalau ini salah, bilang salah kepada diri sendiri. Kalau ini dilarang oleh Allah, dilarang. Kerjakan. Jangan sampai dilarang tapi dilakukan. Ini dilarang. Kita memberikan nasihat kepada diri kita sendiri. Nasihan li nafsihi wa ikhwanihi, dan kalau bisa, kalau kita sudah benar, memberikan nasihat kepada orang lain, anak kita, pasangan kita, saudara kita, ya, keluarga kita, berikan nasihat supaya apa? Supaya selamat bareng-bareng, supaya selamat bersama-sama. Ibu udah benar, udah taat, mohon maaf, mungkin pasangannya belum taat, anaknya belum taat. Masa iya kita taat sendiri? Nanti di akhirat kita dipisahkan karena frekuensi imannya beda, frekuensi ketaatannya beda, kan dipisahkan. Maka kalau kita ingin di dunia bersama, di akhirat juga bersama, maka saling memberikan nasihat. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Saling memberikan nasihat, saling memberikan wasiat. Kalau memang itu tidak baik, maka orang yang memberikan nasihat kepada diri sendiri dan memberikan nasihat kepada saudaranya akan diberikan hisab yang sangat mudah, hisaban yasira, hisab yang ringan. Kita semakan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, suka tidak suka, siap tidak siap akan dihisab. Dihisab itu diminta pertanggungjawaban. Jangankan nanti, di dunia saja kan gitu. Jadi RT ada pertanggungjawabannya, jadi RW ada pertanggungjawabannya, jadi panitia Agustusan ada pertanggungjawabannya kan. Itu di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Tiap kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap tidak siap. Allah berikan waktu, digunakan untuk apa? Allah berikan umur, digunakan untuk apa? Allah berikan panca indera, digunakan buat apa? Ada semua catatannya, ada hisabnya. Berikutnya, waman arada, barang siapa yang menginginkan ayyakunal malaikatu zairina, didatangi oleh para malaikat, falyakun waro'an, maka hendaknya dia menjadi orang yang waro'. Apa itu waro'?
Waro itu adalah orang yang hati-hati. Orang yang hati-hati. Itu adalah orang yang waro. Dia bukan hanya meninggalkan yang haram, tetapi dia pun meninggalkan sesuatu yang syubhat. Itu yang waro. Kalau dia waro, maka dia akan selalu didatangi oleh malaikat. Buat apa? Malaikat mengirimkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, waman arada, barang siapa menginginkan ayaskuna, dia tinggal bahbuhatil jannah, dalam keluasan surga, falyakun dzakirallahi, maka hendaknya dia selalu berzikir kepada Allah billaili wan nahar, di waktu malam dan waktu siang. Kalau kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah nanti di akhirat, maka perbanyak zikir kepada Allah di waktu malam dan siang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, perbanyak zikir kepada Allah. Bisa tasbih subhanallah, bisa tahmid alhamdulillah, bisa tahlil la ilaha illallah, bisa hauqalah wala haula wala quwata illa billah, bisa takbir Allahu akbar, bisa sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, bisa baca Quran, ya, apa saja. Kata ulama, wa dzikru ala darbaini, zikir itu ada dua macam. Satu, zikrul lisan, zikir dengan lidah. Lidahnya bunyi. Subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah. Lidahnya bunyi. Yang kedua, wa zikrul qalbi, hati yang bunyi. Lidahnya diam, tapi hatinya bergerak. Nah, si hati ini biasanya harus dibahasakan dulu dari lisan. Kalau lisan nyebut, hati ikut nyebut. Kalau lisan diam, hati diam. Tapi kalau ibu sudah terbiasa zikir, bisa jadi lisannya diam, tapi hatinya tetap berzikir. Maka di dalam thariqah itu disebut zikir khofi. Zikir khofi itu zikir hati yang sembunyi, nggak kelihatan. Kelihatannya orang ini ngelamun, tapi hatinya berdetak zikir kepada Allah. Nah, kelihatannya kelas kita ini kelasnya lisan dulu. Ya, lisan dulu. Lisan. Kalau sudah lisannya ribuan kali zikir, lisannya diam, itu hati terus berzikir. Ya, maka kita suka butuh media agar bisa zikir dengan tasbih. Mau tasbih yang panjang, mau tasbih elektrik, intinya biasanya lisan kita harus dipancing dulu pakai alat. Kalau sudah pegang alat tasbih kan, astagfirullah, astagfirullah. Lisan nyebut, hati ikut nyebut. Sampai kalau sudah zikirnya banyak, bisa jadi lisannya diam, hatinya tetap berzikir. Barang siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dengan surga yang sangat luas. Zikir. Bahkan kata ulama, banyakin zikir dibanding doa. Jangan dibalik. Kalau kita banyak apa? Banyak doa, zikirnya dikit, maka susah naik ke langit. Harusnya doa itu ditaruh di sela-sela zikir. Zikir 100, selipin doa. Zikir lagi 100, selipin doa. Bukan dibalik. Kenapa? Karena zikir itu seperti mengkondisikan aura kita. Auranya kurang bagus nih, zikir dulu. Ketika zikir, rahmat turun, malaikat turun, rahmat Allah turun. Baru ketika auranya sudah bagus, ya Allah, minta ini, minta itu. Auranya sudah bagus, cepat tembusnya. Tapi kalau kita ujug-ujug doa tanpa zikir dulu, maka auranya nih masih semerawut. Jadi zikir itu dalam rangka memperbaiki auranya. Maka banyakin zikir.
Fa idza kana al-'abdu dzakiran bilisani wa qalbi fa huwal kamil fi wasfihi fi hali suluki. Barang siapa bisa menggabungkan zikir lisan dan zikir hati, maka itu yang paling sempurna. Paling sempurna. Maka orang itu kalau menjadi ahli zikir tidak gampang emosi, tidak gampang terpancing, karena zikir itu seperti ngademin. Kalau sekarang orang gampang marah, gampang emosi, gampang caci maki, mohon maaf, itu tandanya hatinya gersang, kurang zikirnya. Perbanyak zikir. Ya, apapun zikir kita itu akan membuat hati menjadi sejuk, jadi tenang, tidak gampang terprovokasi. Nah, zikir apa yang terbaik? Zikir yang terbaik, zikir yang dibaca. Zikir yang dibaca. Pak, saya zikirnya la ilaha illallah. Iya, kalau nggak dibaca tetap aja nggak bagus. Pak, saya sholawat zikirnya dibaca enggak? Enggak, ya sama aja. Terserah mau apa saja yang menjadi kebiasaan kita sesuai dengan kondisi, yang penting dibaca. Kita merasa banyak dosa, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, kita lagi banyak nikmat nih dari Allah, perbanyak alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kita ingin meneguhkan iman, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita lagi pengen hajat yang pengen cepat-cepat baca salawat mudrika atau salawat Jibril. Ibu kan bisa tuh sambil bikin sambal sallallahu alaihi Muhammad, kan hatinya bisa. Kalau di mana Jawa Timur itu ada Umi Hana. Umi Hana itu bunyai yang hafal Quran, semua aktivitas hariannya itu sambil baca Quran. Itu luar biasa, hafal Qurannya udah bukan lagi di kepala, di mulut Qurannya tuh. Bikin kue, bikin gak hilang-hilang. Lah kita mau udah fokus aja gini, hilang terus. Ya kan? Santri tiap hari ngapalin masih juga lupa. Lah beliau mah hafalannya bukan lagi di otak, di sini. Bikin donat, masak nasi, semuanya jalan terus. Masya Allah. Lah kita, ya kelas kita zikir lah, ya entah itu sholawat, ya kan, daripada sambil masak malah ngomelin anak, atau sambil masak malah ngomongin orang, mending zikir. Ya, orang yang zikir akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, bahkan surga yang luas. Ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, man arada, barang siapa yang ingin ayadkhulal jannata, masuk ke dalam surga, bighairi hisab, tanpa dihisab, falyatub ilallahi, maka hendaknya dia taubat kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Dia bisa masuk ke dalam surga dengan taubat yang sungguh-sungguh. Taubatan nasuha itu satu, berhenti dari dosa. Yang kedua, menyesal pernah berbuat dosa. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi. Yang keempat, mulai membuka lembaran baru dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Itu taubatan nasuha. Orang yang taubat dengan taubatan nasuha bisa masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Kenapa? Karena semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bersih kembali, ditutupi. Maka saya menyarankan tiap malam sholat tobat, walaupun 2 rakaat, sholat tobat. Ya, sholat tobat. Kalau memang ada orang melakukan dosa dan dia jelas dosanya A, B, C, D, E, F, G gitu kan, kalau bisa 1 dosa 1 sholat. 1 dosa 1 sholat. Kalau dia memang pelaku dosa. Tapi kalau ibu-ibu kelihatan nggak pernah dosa. Ya. Kalau merasa saya nggak pernah dosa di Pak. Ya. Sholat jalan, puasa jalan, nggak pernah ada larangan yang dikerjakan. Nah, udah tetap sholat tobat. Sholat tobatnya apa? Ya bisa jadi ada dosa yang terasa tidak terasa.
dosa yang sengaja atau tidak disengaja. Sudah. Orang yang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dia akan masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Berikutnya, menurut ahli ma'rifat, ulama ahli ma'rifat, igsilu arba'an bi arba'in. Cucilah 4 perkara dengan 4 perkara. Wujuhakum bima'in. Cuci wajahmu dengan air, yaitu wudu. A'yunakum wa alsinatakum bidzikri khaliqikum. Cucilah matamu dan lisanmu dengan zikir kepada Allah. Artinya dosa mata dengan dosa lisan itu bisa bersih dengan apa? Zikir kepada Allah. Wa qulubakum bi khasyati rabbikum. Dan cucilah hatimu bukan dengan air, tetapi cuci hatimu dengan takut kepada Allah, takut melakukan dosa. Yang keempat, wa dzunubakum bitaubati ila maulakum. Hapuslah, cucilah dosamu dengan cara apa? Dengan cara taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, wa man arada, barang siapa yang ingin ayyakuna ghaniyan, jadi orang kaya, falyakun, maka hendaknya radiyan, dia ridho bima qassama lahullahu, terhadap pembagian Allah kepadanya, waligorihi, dan kepada orang lain, minal mali, dari harta, waljah, kedudukan, wagridalik, atau selain itu. Jadi orang yang qanaah itu adalah orang yang kaya. Bisa jadi ada orang kaya harta tapi miskin jiwa. Ada lagi orang yang miskin harta tapi kaya jiwa. Siapa mereka? Ada orang yang hartanya banyak tapi merasa miskin terus. Dialah orang yang tidak qanaah, tidak menerima pembagian dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa kurang terus karena melihatnya kepada orang lain terus. Dia udah 2 mobilnya, lihat tetangga 5. Kok dia 5, aku 2 ya? Akan kurang terus. Dia tidak ridho dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang secara harta biasa aja, tapi hatinya kaya dia. Bersyukur kepada pemberian Allah, ridho dengan pemberian Allah. Dia ridho dengan takdir Allah. Ini orang punya jiwa kaya, dia merasa kaya. Maka jangan pernah iri dengki kepada siapapun. Iri dengki itu bukan hanya menghapus, tapi membuat kita melarat terus. Maka kalau urusan dunia, lihat ke bawah. Urusan ilmu, lihat ke atas. Maksudnya apa? Lihat ke bawah urusan dunia. Iya. Kalau kita sekarang udah punya motor, lihatnya orang pakai sepeda atau jalan kaki. Alhamdulillah bisa punya motor. Orang lain masih sepeda, masih jalan kaki. Gitu. Jadi kita bersyukur. Yang udah punya mobil, jangan lihat orang punya Alphard. Ya, lihatnya kepada orang yang pakai motor. Sehingga bersyukur terus, qanaah terus, ridho terus. Radiyan bima qassama lahullahu minal mal wal jah wal dzalik. Dari urusan harta ataupun urusan kedudukan. Oh, dia diangkat jadi ini, jadi itu. Kenapa saya tidak? Oh, dia sukses, kenapa saya gagal? Sudah. Hidup ini sudah diatur oleh Allah. Karena hakikatnya hidup ini bukan keinginan kita, tapi keinginan Allah. Tinggal kita ridho saja. Maka ada penyakit batin. Penyakit batin itu biasanya ada orang tidak kompromi dengan dirinya sendiri. Kalau ada orang punya penyakit batin, dia menyalahkan dirinya, tidak bisa kompromi dengan dirinya, itu ke bawah kemanapun. Itu menjadi sumber malapetaka. Sumber malapetaka. Maka yang harus dilakukan adalah maafkan diri sendiri. Karena orang harus berdamai dulu dengan diri sendiri. Bisa jadi dia punya keinginan gagal, punya cita-cita gagal. Ya sudah,
dia harus kompromi dulu dengan keadaan dirinya. Kalau sudah kompromi dengan keadaan dirinya, dia bisa mengkondisikan orang lain. Karena biasanya datang ke sini mentok, sini mentok, semuanya itu terhalang. Kenapa? Memang masalahnya di dalam dirinya. Ada tuh kasus-kasus seperti itu. Orang harus lihat. Mohon maaf, bisa jadi ada orang masa lalunya kurang bagus, masa kecilnya kurang bagus, hubungan dengan orang tuanya kurang bagus, dan lain-lain. Itu numpuk menjadi penyakit. Nah, ini harus dinetralisir. Caranya apa? Maafkan. Sudah, maafkan. Dia berdamai dengan diri sendiri. Kalau dia sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, maka baru dia bisa melihat karunia Allah, nikmat Allah. Dan dia bisa ridho dengan seluruh ketetapan dan takdir yang Allah berikan kepada dirinya. Ar-ridha babullahil a'dham wa jannatud dunya. Menurut seorang ulama disebutkan, ridho terhadap pembagian Allah itu bagian dari pintu Allah yang besar, dan itu surganya dunia. Jadi kalau orang qanaah menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, hidupnya itu tenang, nggak sedih, tenang saja. Kenapa? Karena dia ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang tidak ridho, kasak kusuk, bingung sendiri, resah sendiri, gelisah sendiri. Berikutnya, waman arada, barang siapa yang menginginkan ayyakuna Allah, dia bersama dengan Allah, faqihan, orang yang paham, falyakun khosyian, maka jadilah orang yang khusyuk. Apa artinya? Orang khusyuk itu adalah orang yang fokus. Kalau ingin bersama dengan Allah faqihan, seorang faqih, maka harus fokus. Berikutnya, waman arada, barang siapa yang menginginkan ayyakuna hakiman, menjadi orang yang bijaksana, falyakun aliman, maka hendaknya dia menjadi orang yang alim. Alim itu adalah orang yang berilmu. Orang berilmu. Maka di dalam satu riwayat disebutkan, man goda auroha, barang siapa yang berjalan wa huwa fi ta'limi dinihi, dalam rangka belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama, fahuwa fil jannah, maka hakikatnya dia berada di jalan surga. Ibu dari rumah sampai majlis ini kan untuk belajar agama. Hakikatnya ibu sedang berjalan menuju surga. Di hadis lain disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan menuju ilmu, hakikatnya dia berjalan menuju surga. Orang yang berilmu, dia bisa bijaksana. Makanya kalau sekarang orang mengaku banyak ilmu tapi hidupnya tidak bijaksana, itu tandanya dia tidak punya ilmu. Kalau dia punya ilmu, luas wawasan ilmunya, maka hidupnya bijaksana. Dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, waman arada, barang siapa menginginkan ayyakuna saliman minan nas, selamat dari manusia, fala yadhkur ahadan, janganlah mengingat seseorang illa bi khairin, kecuali kebaikan, wal ya'tabir fiha, dan ambil pelajaran daripadanya. Min ayyi syai'in khalaqta wa limadza khalaqta, dari apa kamu diciptakan dan kenapa kamu diciptakan. Ini kunci pergaulan. Kalau kita ingin diterima oleh siapapun, tidak ada masalah dengan siapapun, maka jadilah orang yang selalu mengingat kebaikan orang lain. Jangan ngungkit-ngungkit kesalahan orang lain. Datang ke sini kita ingat kebaikannya, datang ke sini ingat kebaikannya, ngomongin kebaikannya. Maka kita akan diterima oleh siapapun. Ya, akan diterima oleh siapapun. Pasti orang seperti ini nggak mungkin punya musuh. Kenapa? Karena yang diingat di dalam dirinya kebaikan orang lain terus. Coba sebaliknya.
Kita gaul ke sini diungkit kesalahannya. Ya kan, ngobrol sama si fulan diangkat keburukannya. Lah itu namanya nambah masalah, nambah musuh. Kalau kita ingin saliman minan nas, selamat dari manusia, diterima oleh siapapun, nggak punya musuh, maka ingat-ingat kebaikan orang itu. Bahkan wal ya'tabir fiha min aysyain khalaqta wa limadha khalaqta. Bahkan kita harus ingat, kita itu diciptakan dari apa dan kenapa. Artinya jangan sampai kita sombong dengan orang lain. Kita diciptakan dari sesuatu yang sangat hina. Dari sperma hina. Sesuatu yang hina. Sperma. Lalu masa iya kita diciptakan dari sesuatu yang hina lalu menyombongkan diri di hadapan orang lain? Walimada khalaqta, dan kenapa kamu diciptakan? Kita diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin mengangkat diri kita, takabur, sombong di hadapan orang lain. Bukan, kita hadir di dunia ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa man arada syarafa fid dunya, barang siapa yang menginginkan kemuliaan di dunia, wal akhirati, dan kemuliaan di akhirat, falyahtaril akhirata, maka hendaknya dia pilih akhirat ala dunia dibanding dunia. Maksudnya, orang kalau ingin mulia dunia dan akhirat, maka pilihlah akhirat. Maksudnya, beramalah dengan amalan-amalan akhirat. Bi alla yuzamil ibadat fi jami' awqatihi hasba ma yatiq. Waktunya digunakan untuk ibadah kepada Allah selama dia mampu. Sudah. Ada peluang amal, beramal. Ada peluang kebaikan, kerjakan. Ada peluang yang manfaat, menebarkan kebaikan dan manfaat, lakukan. Intinya, kalau orang ingin mulia di akhirat, maka kerjakan dan pilih amalan-amalan akhirat. Walaupun dia tinggal di dunia. Dia tinggal di dunia, tapi amalannya tembus sampai akhirat. Maka istiqomah itu penting. Amal itu penting. Konsisten dalam amal juga penting. Gunakan waktu yang sebaik mungkin untuk melahirkan kebaikan dan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, wa man aradal firdausa wan na'im, barang siapa yang ingin masuk ke surga paling tinggi, yaitu surga Firdaus, dan kenikmatan surga Firdaus, la yudayyi'u umrahu fi fasadid dunya, jangan hambur-hamburkan, jangan sia-siakan umurnya dalam kerusakan dunia. Waktu kita tiap orang sama 24 jam, tapi isinya beda-beda. Ada orang waktu digunakan buat amal, buat kebaikan, buat ibadah, buat manfaat, menebar keutamaan. Ada orang punya waktu sia-sia, tidak jadi amal. Bahkan ada orang mengisi waktunya dengan dosa dan maksiat. Na'udzubillah. Kalau orang ingin masuk ke dalam surga Firdaus yang paling tinggi dan kenikmatannya, jangan sampai menyia-nyiakan umurnya. Jangan sampai menyia-nyiakan waktunya fi fasadi dunia, dalam kerusakan dunia. Maka kita harus punya schedule tuh. Schedule harian apa nih? Jadi mulai bangun tidur, sholat, antara satu sholat ke sholat lain diisi dengan apa? Harus ada maknanya, harus ada manfaatnya. Iya betul, kita butuh hiburan, betul. Tapi masa iya 24 jam isinya hiburan semua? Kan gak mungkin. Di sela-sela ngaji, sela-sela zikir, sela-sela belajar, ada hiburan, wajar. Nah, wajar.
Kita nonton film, ya, nonton di drakor, nonton sinetron, ya wajar-wajar sajalah. Kita selipkan beberapa menit. Tapi masa iya semua dari bangun tidur sampai tidur lagi isinya drakor? Kan nggak normal. Masa iya isinya dari pagi sampai malam isinya sinetron terus? Rugi. Maka harus bisa memanage waktu sebaik mungkin. Jangan sampai ada waktu yang sia-sia tanpa ada makna. Agar mendapatkan surga tertinggi yaitu Firdaus. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man aradal jannah, berikutnya barang siapa menginginkan surga fi dunya, di dunia, wal akhirati, dan surga di akhirat. Barang siapa menginginkan surga dunia dan surga akhirat, fa alaihi, maka wajib atasnya bisakhawati, menjadi orang dermawan. Li'anna sakhya, karena dermawan itu qaribun ilal jannah, mendekatkan diri ke surga. Wa ba'idu minan nar, menjauhkan dari neraka. Jadi kalau kita ingin mendapatkan surga dunia dan akhirat, harus jadi orang dermawan. Punya apa aja kasih. Di hadis lain disebutkan, as-sakhiyu qaribun minallah, orang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idu minan nar, jauh dari neraka. Orang dermawan itu banyak temannya. Ya. Banyak tuh, yang ikutin dia banyak. Kenapa? Karena dia dermawan. Dermawan. Banyak temannya. Kita juga kan senang kalau punya teman dermawan. Cek, ayo waktu tuh jam 2, nggak ada kosong aja ikut. Wih, kemana nih? Ayo udah makan bareng. Nah, makan sepuasnya, tinggal makan doang, nggak usah bayar-bayar, kan senang. Makanya orang yang dermawan banyak temennya. Dia dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Wal bakhilu, sedangkan sebaliknya orang yang kikir bakhil, ba'idu minallah, jauh dari rahmat Allah. Ba'idu minan nas, jauh dari manusia, enggak ada orang mau temenan sama dia. Ya, ba'idu minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dia dekat dengan neraka. Jadi saking buruknya penyakit bakhil, ya, orang bakhil pun enggak mau ketemu punya teman orang bakhil. Wal jahilu sakhiyu, dan orang bodoh yang dermawan, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, minal abidil bakhil, daripada orang ahli ibadah tapi bakhil. Ya, bakhil. Kenapa? Karena di dalam riwayat lain disebutkan, iman itu tidak akan bersatu dengan bakhil. Kalau orang imannya bagus, pasti dia dermawan. Tapi kalau imannya bermasalah, pasti dia bakhil. Karena iman itu temannya dermawan. Ulama-ulama terdahulu, ya, ada ulama yang kaya raya, ada ulama yang sederhana, ada macam-macam, ya. Dulu Imam Syafi'i itu punya gurunya, mohon maaf, gurunya itu sederhana-sederhana, bahkan banyak yang miskin. Akhirnya orientasi berpikirnya udah yang akhirat. Sampai suatu saat Imam Syafi'i punya guru di Madinah kaya raya. Bahkan ngitung duitnya itu di ruang tamu. Udah nggak pakai nominal tuh, saking banyaknya. Imam Syafi'i itu punya guru dulunya miskin-miskin tuh. Ya. Suatu saat punya guru orang Madinah kaya raya. Akhirnya setelah ketemu sama guru yang kaya raya ini, pola pikirnya beda. Salah satu pola pikirnya adalah harta yang baik dipegang oleh orang yang baik, amanah dan soleh lebih baik daripada harta dipegang oleh orang jahat. Karena kalau dipegang oleh orang baik akan melahirkan kebaikan-kebaikan.
Sampai suatu saat Imam Syafi'i mau pulang. Mau pulang tuh, dikasih bekal nih buat pulang, lalu disiapkan travel. Kalau sekarang zaman travel. Ya, disiapkan unta terbaik sama gurunya nih. Unta terbaik nih, antarkan Syafi'i ke sana, dibayarin. Kalau dulu jalan kaki, setelah ketemu sama guru yang kaya raya ini, dibayarin, dikasih bekal. Dulu tuh ulama kayak gitu. Banyak ulama-ulama kayak gitu, termasuk yang di Mekah itu Said Alwi Al-Maliki juga begitu. Beliau kaya raya, semuanya muridnya itu disangoni. Ya, dikasih sangu itu. Ya. Bahkan kalau pulang dikasih juga tuh bekal. Masya Allah. Kenapa? Karena kalau orang yang punya imannya bagus, ya, dia dermawan. Nah, dermawan ini sesuai dengan kapasitas. Lah kalau dia nggak punya apa-apa, yang dikasih ya bukan bakhil, memang nggak ada. Memang nggak ada. Dia ada, tapi dia tidak mau memberikan itu karena tidak percaya kepada janji Allah. Ini yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, wa man arada ayunawwira qalbahu bin nuri tam. Barang siapa yang ingin hatinya bercahaya dengan cahaya yang sempurna, maka wajib atasnya bitafakkuri wal i'tibar, dia harus banyak tafakur kepada Allah, tafakur terhadap ciptaan Allah, tafakur terhadap kematian. Jadi kalau orang hatinya pengen bercahaya, tidak gelap gulita, perbanyak tafakur. Lihat ciptaan Allah, lihat diri kita, lihat pasangan kita, lihat anak-anak kita. Coba kalau ditafakuri, ya Allah, kita aja ditafakuri. Dulu saya dilahirkan tidak minta dari perut siapa, sekarang udah sebesar gini, punya pasangan si fulan, ya, sekarang punya anak sekian, takdirnya beda-beda. Kita tafakur aja diri sendiri. Itu akan memunculkan apa? Memunculkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sering tafakur terhadap ciptaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, maka hatinya akan mendapatkan cahaya dengan cahaya yang sempurna. Wal itibar, dan dia mengambil pelajaran. Wa man arada ayakuna lahu, dan barang siapa yang menginginkan punya badan sabirun, orangnya sabar, penyabar, walisanun dzakirun, dia punya lisan selalu zikir, wa qalbun khashi'un, punya hati selalu khusyuk, fa alaihi, maka wajib atasnya bikathratil istighfar, perbanyak baca istighfar, lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Harus mau doain muslim lain. Khotib itu wajib mendoakan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di dalam khutbahnya. Kalau khotib lupa, dia doanya doa biasa, tidak ada Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, itu batal jumatannya. Kita harus menyelipkan, mendoakan mukmin, baik laki-laki atau perempuan. Makanya ada satu doa, dulu saya lupa di bab berapa gitu ya. Ada 4 doa yang perlu kita baca setelah subuh. Allahumma gfir ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad. Ampuni umat Nabi Muhammad. Ketika kita minta diampunkan umat Nabi Muhammad, muslimin muslimat, maka Allah pun pasti mengampuni dosa kita. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangi umat Nabi Muhammad. Kalau kita minta umat Nabi Muhammad disayangi, maka Allah pun akan menyayangi kita. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaiki urusan umat Nabi Muhammad yang sedang banyak hutang, ruwet masalah, ya, gak dapat solusi. Ya Allah, perbaiki urusannya, perbaiki hidupnya, maka Allah pun akan memperbaiki urusan kita. Allahumma farrij an ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan
kabar gembira, solusi dari setiap masalah yang sedang dihadapi oleh umat Nabi Muhammad, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Selipkan dalam doa kita. Jangan hanya doa buat pribadi dan keluarga saja. Doakan. Di dalam satu hadis Imam At-Tabrani, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat, barang siapa baca istighfar untuk mukminin mukminat, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatun, maka Allah catat setiap muslim dan muslimat satu kebaikan. Masya Allah. Kalau sekarang ada mukminnya ada 1 miliar, mukminahnya ada 1 miliar, 2 miliar, berarti kita mendapatkan 2 miliar kebaikan gara-gara doa Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Ya. Makanya jangan doain yang buruk-buruk sama orang. Walaupun kita pernah dijahatin, pernah dizalimi, janganlah doain orang lain yang buruk-buruk. Kenapa? Andai saja doa itu ditolak, lalu keburukannya kembali kepada pembacanya. Siapa yang rugi? Tapi kalau kita doa yang baik-baik, ditolak oleh Allah, kembali kepada pembacanya, kan kembali kepada kita kebaikannya. Maka doakan orang lain yang baik-baik. Walaupun orang lain itu pernah sakitin kita, pernah zalimin kita, sudah. Doa yang baik-baik saja. Ya Allah, jadikan dia orang soleh, orang solihah. Lapangkan hatinya, baguskan akhlaknya, lapangkan rezekinya, dan lain-lain. Hadis lain disebutkan, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kulla yaumin sab'an wa isyrina marrah, barang siapa baca istighfar untuk mukminin mukminat setiap hari 27 kali, kana minal ladzina yustajabu lahum, maka doa dia akan dikabul oleh Allah. Saciduh metu saucap nyata. Mantap tuh. Gara-gara dia suka istighfar tuh, itu doa dia selalu dikabul oleh Allah. Yustajabu lahum wa yurzaqu bihim ahlul ardi, dan dia mendapatkan rezeki dari seluruh penduduk bumi. Masya Allah. Terkadang kita sakit-sakit sama orang, boro-boro doain yang baik. Yang hendak ya. Yang ada gerutu, ya Allah. Puas loh kan gitu. Maka belajar dengan kitab Nasail Ibad ini, kita belajar agar hati kita ini tidak gelap tapi terang. Belajar memaafkan orang lain, belajar mendoakan orang lain, ya. Belajar untuk bisa terbuka pada siapapun. Kenapa? Karena harapan kita cuma satu, kita ingin mendapatkan ridho Allah, bukan ridho manusia. Biarkanlah orang tidak ridho sama kita selama kita benar, tidak melakukan kesalahan, gak apa-apa. Yang penting jangan sampai Allah yang murka. Kalau Allah yang murka, berabe urusan. Tapi kalau Allah ridho sama kita dibenci sama orang, padahal kita tidak melakukan kesalahan, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntas sudah pelajaran kitab Nasail Ibad dari awal sampai akhir. Saya bacakan di sini ada riwayat terakhir dari syarahnya. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashrun tamnau ashron. Ada 10 perkara bisa mencegah 10 perkara. Al-Fatihatu tamna'u ghadabar Rabbi. Baca Fatihah bisa menghalangi murka Allah. Baca Fatihah bisa mengurangi bahkan mencegah murka Allah. Maka orang yang tidak mau dimurkai oleh Allah, perbanyak baca Fatihah. Wabil khusus dalam sholat. Karena setiap sholat wajib baca Fatihah. Berarti orang yang banyak baca Fatihah, banyak sholatnya, dia akan bisa terhalang, terjaga dari murka Allah. Yang kedua, wasuratu Yasin tamna'u atsyal qiyamah. Orang yang membaca surah Yasin akan mencegah kehausan pada hari kiamat. Orang yang suka baca Yasin nanti pada hari kiamat enggak mungkin kehausan.
3. Wa suratul Dukhon tamnau ahwalal qiyamah. Membaca surah Ad-Dukhan akan mencegah hiruk pikuk kegelisahan pada hari kiamat. Dia santai saja menghadapi kiamat. Yang keempat, wa suratul Waqiah tamnaul faqra. Membaca surah Waqiah akan mencegah kefakiran. Baca. Bisa pada subuh atau ba'da asar. Silahkan. Ya, silahkan. Baca surah Waqiah. Ibu baca Waqiahnya yang biasa silahkan. Siapa yang ingin Waqiahnya yang beda, yang tiap surat ada doanya, itu harus ijazah khusus. Ya, saya dapat ijazah itu dari 2 jalur. Satu jalur Sukabumi, yang kedua jalur Kiai di Kudus. Itu ada beberapa doa diselipkan dari ayat-ayat surah Waqiah. Kalau ibu belum punya, pakai Waqiah biasa aja. Dari mulai ayat 1 sampai berapa ayat? 90 sekian ya. Bacanya kalau Waqiah bisa 2 waktu, di waktu pada subuh atau pada asar. Akan mencegah kefakiran. Kelima, wa suratul Muluk. Surah Al-Muluk tamnau adzabal qabri, akan mencegah siksa kubur. Jadi orang yang terbiasa baca tabarakalladzi biyadihil mulk, dia akan selamat urusan kuburannya. Di alam kubur, alam barzah akan selamat. Ya, akan selamat. Makanya ada orang baca tabaroknya ini pas mau tidur. Ya minimal pada isya lah. Supaya apa? Kalau nggak bangun lagi aman lah. Aman. Berikutnya, wa suratul Kautsar. Membaca surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, tamna'u khusumatal khusuma, akan tercegah, terjaga, terlindungi dari para musuh. Jadi kalau orang banyak musuh, perbanyak surat Al-Kautsar. Ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa suratul Kafirun. Membaca surah Kafirun, tamna'ul kufra indan naza, akan tercegah selamat dari kekufuran ketika dia sakaratul maut. Orang yang baca Al-Kafirun ketika sakaratul maut akan selalu dijaga dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa suratul Ikhlas, surah Al-Ikhlas, tamna'un nifaq, akan mencegah dari penyakit munafik. Wa suratul Falaq, surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, tamna'u hasadal hasidin, akan mencegah dari perbuatan orang-orang yang iri dengki. Iri dengki ini enggak kelihatan oleh mata. Siapa yang iri sama kita, yang hasud sama kita, dengan membaca surah Al-Falaq terlindungi, terjaga dari perbuatan keburukan orang yang iri dengki. Wa suratun Nas, terakhir surah An-Nas, tamna'ul waswas, akan dijauhkan dari sifat waswas, ragu. Ya. Kalau ada orang yang ragu-ragu, jalan enggak, jadi enggak. Ya, waswas tuh, cepat perbanyak baca surah An-Nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menuntaskan kitab Nasaihul Ibad. Berapa tahun tuh? Pesan lama kita nih. Baik, sebelum ditutup dan kita doa akhir. Ya. Di sini tidak dijelaskan berapa kalinya. Kalau mau mengamalkan, ambil hitungan ganjil. Ya, bisa 3 kali setelah sholat. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, atau pas kita butuh. Gitu. Contoh, kok saya was-was terus ya? Ragu terus. Ya sudah, perbanyak baca An-Nas. Itu. Orang lagi sakitnya udah sakit menjelang nih. Ya. Ya udah, baca aja surah Tabarok atau dibacakan surah Tabarok supaya kalau ada apa-apa nih selamat ketika sakaratul maut. Jadi tergantung kebutuhan kita. Ya.
minimal sekali. Wallahu a'lam bishawab.